Film ini bercerita tentang petualangan 3 orang wanita dan 2 orang pria yang mengarungi sungai jeram yang terkenal mematikan. Namun tanpa disangka, ternyata petualangan mereka berujung petaka akibat nafsu. Film memperlihatkan perjalanan dokter cantik bernama Joy yang berniat menemui kakaknya yang merupakan seorang pemandu arung jeram. Karena mumpung sedang liburan, dia berniat mengarungi sungai bersama sang kakak daripada nemenin suaminya yang katanya sedang mencari istri baru. Sesampainya di lokasi, Joy pun bertemu dengan sang kakak yang bernama Gray yang kebetulan akan memandu 2 turis asal Inggris. Terlihat mereka merasa sangat bahagia setelah sekian lama tak bertemu. Gray memberitahu di petualangan kali ini dia telah mengajak teman kecil mereka yang bernama Trevor. Joy yang tadinya senang, mendadak khawatir karena akan satu perahu bersama seorang residivis yang baru keluar dari penjara. Meskipun Joy takut, dia bersikap biasa-biasa saja karena bagaimanapun juga, sejak kecil mereka bersahabat. Trevor pun merasa bersyukur karena setelah keluar dari penjara, Gray memberinya pekerjaan sebagai asisten pemadu arung jeram. Singkat cerita, mereka mendayung perahu sambil menikmati keindahan sungai. Kekhawatiran Joy pun sirna karena Trevor terlihat menyenangkan. Kemudian Gray memberitahu mereka untuk bersiap karena sebentar lagi perahu akan melewati jeram yang pertama. Setelah berhasil melewati jeram, mereka menepi terlebih dahulu, sebelum nantinya akan camping di tengah hutan. Lalu Trevor meminta maaf, karena akibat kelalaiannya, Joy sempat tercebur ke dalam sungai. Sikap Trevor yang baik dan ramah tentu saja membuat Joy merasa lega. Apalagi saat melihat Trevor dan kakaknya terlihat begitu akrab. Keseruan mereka masih berlanjut dengan menikmati malam sambil menghangatkan tubuh menggunakan api unggun. Saat Trevor menemani para turis mabuk, Joy yang seorang dokter memilih minum susu saja. Tapi karena sudah ngantuk berat, dia berniat untuk tidur lebih dulu. Ditambah dia tidak suka dengan obrolan nakal para turis yang membahas topik hangat seputar gaya bercocok tanam. Sementara Trevor yang sudah lama tidak bercocok tanam, makin semangat buat menemani perbincangan 2 turis wanita itu. Tiba-tiba, si turis bernama Eva kebelet dan berniat untuk nongkrong di sisi tebing. Sontak Trevor, yang dari tadi sudah bernafsu, berpikir inilah kesempatan baginya untuk melampiaskan hasratnya yang terpendam. Lalu dia berpura-pura ingin kencing dan menyusul Eva yang pergi sendirian. Di sisi lain di dalam tenda, Joy merasa kesal sebab suaminya tidak bisa menemaninya berlibur dan malah mencari istri baru dengan spek yang lebih oke dibanding Joy. Lalu tak lama kemudian, dia mendengar teriakan Trevor yang meminta tolong. Semua orang terlihat panik saat melihat Eva yang terluka parah di bagian kepalanya, di mana menurut keterangan Trevor, Eva jatuh dari tebing dan membentur sebuah batu. Tapi ketika Trevor dan Gray mencari bantuan, Eva berkata bahwa semua itu adalah ulah Trevor yang telah gagal untuk memperkaosnya. Hal tersebut jelas membuat Joy dan Carissa bingung, terlebih karena mereka takut kepada Trevor yang seorang residivis. Lalu Trevor berkata bahwa telepon satelit tidak berfungsi. Menurut Joy, Eva mengalami retak tulang tengkorak dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. Karena keadaan ini, Gray mengambil keputusan untuk membawanya menuju pos polisi hutan saja. Meskipun dia tahu satu-satunya jalur tercepat adalah dengan melintasi sungai yang berjeram ekstrem. Singkat cerita, mereka yang sedang panik nekat mendayung perahu malam-malam. Trevor berpura-pura panik karena merasa tidak ada yang mengetahui perbuatannya terhadap Eva. Kemudian Carissa mencoba menenangkan Eva yang mulai merasakan efek benturan keras di tenggorokannya. We're gonna get you home. Okay, Trevor, hold her feet. Oh my God, she's having a seizure. Side, okay, She's help dying, us. Joey. No. 2, 3. Okay, that's a good girl. Berkat kesigapan Joy yang memiringkan badan Eva, akhirnya Eva pun kembali tenang. Akan tetapi, Gray merasa khawatir dengan kondisi Eva. Karena menuju pos saja, mereka membutuhkan 2 jam perjalanan. Belum lagi, nantinya perjalanan menuju ke rumah sakit. Kemudian Gray meminta untuk segera bersiap, karena di depan ada sebuah jeram yang harus mereka lewati.
Setelah hanyut, akhirnya mereka berhasil selamat ke tepian. Lalu Trevor menutupi kelakuannya, mencoba berbuat baik di hadapan Gray. Joy yang muak dengan kelakuan Trevor, kemudian memberitahu Gray tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia pun yakin, perahu terbalik tadi adalah ulah dari Trevor, agar mereka tidak sampai ke pos penjaga. Tapi sayang Gray tidak percaya. Terlebih, dia merasa bahwa Trevor sudah tobat, dan tidak mungkin berbuat jahat kepada para kliennya. Karena pos polisi hutan semakin dekat, membuat Trevor terlihat sangat panik. Lalu Gray menyuruh Joy menunggu sampai bantuan datang ke tempat ini. Saat bertemu dengan temannya yang seorang polisi hutan, Gray langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian si polisi bergegas memanggil bantuan helikopter menggunakan radio. Tapi tiba-tiba Trevor menghalangi usaha polisi tersebut. Trevor malah menyarankan, lebih baik menggunakan mobil daripada kelamaan, nunggu helikopter datang. Polisi yang tetap pada pendiriannya akhirnya membuat Trevor nekat. Perbuatan Trevor yang menusuk polisi akhirnya membuat Gray percaya dengan semua perkataan Joy. Lalu, karena melihat polisi sedang sekarat, Trevor terlihat menyesal karena keadaan semakin rumit. Lalu Trevor mengancam Gray agar membiarkan si polisi mati kehabisan darah. Kemudian dia menyuruh Gray kembali ke sungai dan mengantarkannya ke perbatasan untuk kabur. Tapi sebelum itu, Trevor ingin merekayasa kematian si polisi agar terlihat seperti kecelakaan. Setelah melakukan apa yang diperintahkan Trevor, Gray tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah temannya ini. Melihat Trevor membawa pistol, Carissa dan Joy sadar jika keadaan sudah tak aman lagi. Lalu Trevor memberitahu bahwa mulai saat ini perjalanan mereka akan melintasi jalur sungai tercepat yang akan membawanya ke Kanada. Meskipun Trevor berjanji akan melepaskan mereka, Joy kesal karena perjalanan panjang tersebut hanya akan membuat Eva mati di tengah jalan. Namun karena tak mungkin melawan, Joy dan yang lain cuma bisa pasrah menuruti kemauan Trevor. Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan Joy benar-benar terjadi. Terlihat mereka pun cuma bisa meratapi kematian Eva. Lalu, tak lama kemudian, Joy melihat seorang backpacker sedang berjalan melintasi jembatan. Keberadaan orang itu pun dijadikan kesempatan untuk meminta bantuan. Lalu Joy menggunakan korek api gas untuk memberikan kode kepada pria itu. Namun sayangnya, ketika pria itu melihat keberadaan mereka, Trevor berbohong bahwa semua baik-baik saja. Dia pun berkata jika Eva cuma pingsan karena kebelet BAB. Mendengar keterangan Trevor tersebut, pria itu pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama mendayung, Gray meminta agar mereka beristirahat dulu di dalam hutan. Trevor pun setuju, tapi dengan syarat mereka harus mengubur Eva terlebih dulu sebelum jasadnya beraroma. Mendengar rencana Trevor, Carissa merasa sedih karena bukannya dibawa ke keluarganya, jasad Eva malah akan dijadikan sebagai pupuk pohon-pohon di hutan. Setelah mengubur Eva, mereka lanjut mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Hingga ketika malam datang, Trevor mengikat Joy dan yang lain agar tak bisa kabur. Malam pun semakin larut saat Trevor sudah tertidur. Gray dan yang lain memikirkan cara untuk bisa kabur. Tanpa disangka, pria backpacker yang tadi datang untuk membantu. Lalu Joy memberikan kode agar pria itu mengamankan pistol yang masih dipegang oleh Trevor. Tapi, karena terlalu beresiko, pria itu memilih untuk membuka ikatan Joy saja. Kemudian si pria berkata, sejak melihat perahu tadi siang, dia sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres. Sehingga, sejak saat itu, dia terus mengikuti perjalanan mereka. Aksi pria itu pun akhirnya terhenti. Setelah Trevor yang terbangun, terlihat Trevor pun murka saat mengetahui semua ini akibat perbuatan Joy yang telah memberitahu kepada backpacker tadi. Tapi, bagaimanapun juga, Trevor masih membutuhkan Sandra sebelum benar-benar bisa kabur ke Kanada. Di keesokan harinya, Trevor kembali menyuruh mereka menguburkan pria yang tadi dihabisinya. Lalu, saat menemukan sebuah pisau, Joy langsung mengambilnya untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Trevor pun melanjutkan perjalanan dan tak lupa mengikat Joy dan Carissa pada perahu. Namun karena mereka akan melewati jeram ekstrim, Gray meminta Trevor untuk membuka ikatan mereka. Karena dia tak mau kedua wanita itu kesulitan saat melewati jeram yang sudah banyak menelan korban. Tapi tetap saja, Trevor tidak mau jika sampai Joy kabur. Di waktu yang sama, Joy sedang mencoba merusak perahu untuk menggagalkan rencana Trevor. Makin lama, perahu yang semakin kempes membuat Trevor menyangka semua ini pasti ulah Joy lagi. Tapi bukannya menghentikan perjalanan, dia malah menyuruh mereka untuk segera menambalnya. Di sana, Gray melakukan perlawanan terhadap Trevor, sementara Joy dan Carissa berusaha melepaskan ikatan tangan mereka. Setelah berhasil terlepas, kedua wanita itu langsung kabur ke dalam
dalam hutan. Namun sayang, Gray harus terkena tembakan yang dilancarkan oleh Trevor. Saat mengetahui kakaknya terkena tembakan, Joy menyuruh Carissa kabur lebih dulu. Sementara dia akan menyelamatkan Gray, yang entah masih hidup atau sudah meninggal. Meskipun Joy dan Gray berhasil kabur, Trevor terus memburu para saksi hidup dari perbuatannya. Lalu, ketika melihat para atlet dayung sampan, dia berniat untuk membegal perahu mereka. Di sisi lain, Joy sedang terburu-buru menaikkan Gray ke perahu. Tak lupa dia memakai helm karena akan melewati jeram berbahaya yang memiliki air terjun. Joy merasa lega karena dia dan kakaknya selamat dari air terjun. Namun dia mengira Trevor tak selamat melewati air terjun, sebab hanya dayungnya saja yang muncul. Joy berusaha menyadarkan sang kakak, namun sayang dari belakang Trevor berhasil menemukan mereka. Perjuangan Gray menyelamatkan sang adik ternyata malah berujung petaka, karena bukan cuma Trevor yang tewas, Joy pun mendengar teriakan kakaknya yang masuk jurang, dan berakhir dengan kematian Gray juga. Sementara luka tusuk yang dialami Joy membuat dia susah bernafas. Karena paru-parunya sudah dipenuhi oleh darah, lalu ketika mendengar suara helikopter, ternyata helikopter ini adalah tim SAR yang telah berhasil dihubungi oleh Carissa. Hingga Carissa dan Joy pun yang berhasil selamat, dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.